Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Wa qad ja'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu nabi. Yang saya hormati dari Syamsuddin Al-Hafiz, sehat keberkahan datangnya beliau di majelis ini sebagai salah satu dari penjaga Al-Quran. Beliau ini adalah perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allaha nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kamilah yang menurunkan ayat dari Quran dan kami yang mengikutnya setia untuk seluruhnya adalah Bapak Ibu yang berhormat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf sebagai ayat yang pertama kali Allah turunkan, ayat 1 sampai 5. Jadi Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari yaitu al-alaq, jadi sesuatu yang menempel atau menggantung. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan pula yang memuliakan, yang paling mulia. Allamal insana, Iqra wa rabbukal akram, alaman. Ini kalau itu kadang-kadang auto hilang karena pikirannya itu harus diubah, ya. Jadi ketika Allah katakan bacalah untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, jadi yang telah mengajarkan manusia itu dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab yaitu kitab Dzikrul tentang Al-Fadilatun Qalabuddin atau Adab Ta'lim wal Muta'alim, itu dijelaskan bahwa ayat ini adalah hakikatnya memerintahkan kepada kita untuk selalu menambah ilmu, mencari ilmu, ya, mencari ilmu, dan keutamaan menambah ilmu. Bahkan Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW itu untuk menambah ilmu. Ketika Rasul berdoa, Rabbi zidni ilma. Jadi waktu dan katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah kepada ilmu. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ilmu Rasulullah SAW selalu bertambah hingga akhir hidup beliau. Nabi Musa alaihissalam pun juga diperintah oleh Allah untuk menambah ilmu. Ketika suatu saat Nabi Musa itu ditanya oleh kaumnya dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa ditanya, adakah orang yang lebih berilmu dibanding engkau? Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Kemudian Allah SWT memberitahu kepada Nabi Musa, ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa pun diperintah oleh Allah untuk mencari Nabi Khidir guna bersungguh pada Nabi Khidir. Ya, maka dikisahkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi mulai ayat 62 sampai 78.
tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu ya bersama muridnya Yusuf bin Nun mencari Nabi Khidir, kemudian berburu kepada Nabi Khidir. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang berahmati Allah, di sinilah sudah seharusnya kita ya terutama mendorong anak-anak kita untuk selalu menambah ilmu. Saya kita juga menambah ilmu. Jadi kalau anak-anak ini kita sekolahkan, kita pondokkan, ya, di mana kita harus tepat dalam memilih pondok itu, memilih sekolah, karena anak itu adalah aset bagi kita. Jadi jenengan juga kita harus menambah ilmu terus, karena jangan sampai ilmu anak kita bertambah, kita tidak bertambah ilmu kita. Ilmu apa ketika kita ingin menambah itu adalah ilmu untuk menjadi orang tua, karena ternyata belum ada sampai sekarang itu sekolah menjadi orang tua. Jadi kalau dari sekolah menjadi orang tua itu kan belum ada, atau kita itu sekolah selamanya ibaratnya, karena orang semakin lama semakin tua. Nah maka disinilah ya kita belajar terus belajar ya, dan belajar tidak ada hentinya karena kita masih lagi. Mulai sampai mulai dari sampai kita itu menghadap Allah SWT sampai ke yang lahat. Ya, maka Bapak Ibu yang berhasil Allah di era teknologi seperti sekarang kita bisa belajar melalui apapun, tapi intinya adalah dalam rangka untuk yaitu yang Allah katakan tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dimikir dengan nama Tuhan Allah SWT yang menciptakan. Jadi semuanya berhubungan dengan itu. Nah maka Bapak Ibu adalah ya dengan sangat tepat sekali memasukkan putra dengan di pondok pesantren Robiul Dia sekaligus yang juga dibekali nanti dengan ilmu-ilmu yang bersifat terapan ya untuk menjalani kehidupan di dunia ya. Jadi ilmu-ilmu intinya adalah ilmu tentang pondoknya itu ya, ilmu tentang mengenal Allah SWT ya, ilmu tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah ilmu tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan visi misi hidup yang Allah SWT rencanakan, yaitu untuk menjadi hamba Allah dan khalifatullah sebagai Abdullah dan khalifatullah. Nah oleh karenanya Bapak Ibu tidak akan berhasil sebuah pendidikan itu tanpa kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga dan masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana keberhasilan sebuah pendidikan itu, maka harus ada kerjasama yang baik antara sekolah, kemudian keluarga atau orang tua atau wali santri, kemudian masyarakat, untuk sampai pada tujuan pendidikan apa yang tadi telah disampaikan atau dicanangkan oleh yaitu pondok pesantren Robiul Dia. Terbentuknya kepribadian Islam itu hanya akan bisa selesai manakala ada sinkronisasi antara apa yang telah dicanangkan dengan pihak pondok, kemudian dengan sekolah dan masyarakat. Nah, artinya nanti jangan sampai begini, kita di pondok ini menanamkan tentang akidah Islam, bagaimana keterikatan dengan hukum Allah, kemudian nanti begitu pulang ke rumah itu menjadi berkurang, maksudnya menjadi pupus, ibarat tumbuhan sudah mulai tumbuh, jangan ya tumbuh ada yaitu daunnya, kemudian mulai ya daun 1, 2, kemudian ada cabangnya, ya jangan sampai nanti sampai di rumah itu daunnya jadi berguguran, cabangnya jadi patah, tapi harus dikuatkan. Maka disinilah harus ada kesamaan visi dan misi antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah pada kesempatan ini Bapak Ibu, ini saya diminta untuk memberikan mukadimah pada musyawarah kita, atau mungkin ada soal jawab, dengar pendapat atau harapan-harapan dan sebagainya dari para wali santri. Jadi monggo ya ini dipersilakan ya, nanti waktunya sampai jam berapa nanti sudah selesai. Saya pikir itu dari saya untuk pembukaan, bahwa intinya bahwa anak-anak kita di sini untuk menuntut ilmu, ya maka dukungan dari Bapak Ibu itu yang sangat penting. Dukungan yang utama itu adalah
terutama doa. Jangan lupa menyelipkan di antara waktu-waktu sholat panjangnya. Kalau yang malam doanya di antaranya itu yang ada dalam surat Al-Qaf. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan. Kemudian ada wasili di dzurriyyati. Jadi di situ ya wasili di dzurriyyati. Nah itu kalau untuk doa bisa diulang-ulang. Wasili di dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi itu adalah permohonan kepada Allah SWT agar kita ditaufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh, amal yang mengundang keridhaan Allah, dan Allah menjadikan keturunan kita adalah anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi memperbaiki iman kita, ya lebih baik dibanding kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu sudah sambutan dari pembukaan atau dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu wali santri, bila ada yang ditanyakan bisa disampaikan kepada kami. Ada lagi? Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun ajaran 2020-2021 para asatidz Majelis Kiai Pondok Pesantren Robi Rodia sudah menyampaikan yang pertama bahwa untuk kemudian kebermanfaatan Robi Rodia terhadap masyarakat sekitar, maka bisa dilaju bagi yang kemudian tinggal di sekitar atau di daerah Genuk. Nah, jadi untuk yang di daerah Genuk ini bisa dilaju, tapi kalaupun kemudian mondok dipersilakan. Kemudian untuk kajian kitab kemarin sudah disampaikan bahwa karena Genuk dekat, tinggalnya di Genuk, ya. Jadi untuk program kajian kita nanti untuk yang putra tempatnya di Pondok Putra lantai 2 di ruang kelas. Kalau yang putri nanti di sini untuk kajian malamnya kita. Untuk yang melaju ya ikut kajian kita. Harapannya karena kita punya visi yaitu selama sekolah di Robi Rodia ini bisa kemudian memiliki kepribadian Islam, memiliki pemikiran Islam dan berakhlakul karimah, maka yang maju sudah kemudian ikut untuk ngaji kita setiap malam. Nanti teknisnya akan disampaikan saat pekan ta'aruf mulai dari Senin besok. Begitu. Terima kasih.
yang lain barangkali dari Bapak Ibu wali santri ataupun kemudian dari santriwan santriwati. Oke. Yang mau saya tanyakan, karena anak saya itu akbar dan memang akbar ini kan baru ya, dan baru beberapa anak di sini. Nah, bagaimana interaksi baik sekolah maupun pondoknya? Lebih banyak ke ikhwannya nih, secara sisi pendidikannya di sekolah maupun di pondoknya interaksinya seperti apa? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus dari Jakarta. Jadi sampai hari ini yang mengikuti khutbah ta'aruf ada 17 dari 22 yang kemarin konfirmasi kehadiran. Dari 17 ini ada 3 yang mondok, yang akhwat, kemudian yang santriwannya ada 3 juga yang mondok. Jadi nanti untuk kelas karena sedikit ini, maka nanti untuk pembelajaran di ruang kelas kita ada ini ya, info batas ya. Terus tapi setelah pembelajaran selesai ya kemudian kembali ke asrama, yang laju ya pulang ke rumah, kemudian yang putra mondok di Pondok Putra dan yang putri di Pondok Putri. Jadi dan untuk pengasuhannya 24 jam, artinya nanti yang putri dengan Ustazah Hanif, selain pengasuh putri, beliau juga kepala tata usaha, jadi nanti benar-benar dipantau insyaallah setelah sekolah ya berarti kembali ke asrama. Untuk kegiatan setelah sekolah sampai kemudian kembali ke sekolah terpisah, artinya sudah kembali ke asrama putra, kembali ke asrama putri, yang putra yang makannya di asrama putra, yang putri makannya di asrama putri. Jadi gabungnya ya pas saat jam sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, untuk acara sementara kami lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu doa kami dipimpin Al-Ustaz Kiai Iksan Mudakir SD MKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi
Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakan wa ya khairu qaribin wa min syarri ghairin wa qudi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina amin 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 ta'awwal ya subhanaka wa ta'ala ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah acara demi acara pada acara khutbah ta'aruf Pondok Pesantren Robil Rodia pada hari Ahad tanggal 21 Juli 2020 sampai 12 Juli 2020 sudah paripurna. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yaitu acara pengumuman badhe diadakan budal kula boten napa-napa. Untuk pengumuman besok hari Senin peserta didik baru, calon peserta didik baru inggih monggo Bapak Ibu dan boten kersa mriki kula enten ngandhap apa